Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Suherlan dari kelas 636C01 dengan NIM 6391056 akan menjelaskan tentang strategi kooperatif. Strategi kooperatif yaitu di mana suatu perusahaan bekerjasama dengan satu atau beberapa perusahaan lain untuk suatu tujuan yang di-share bersama. Nah, oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang aliansi strategik. Nah, aliansi strategis adalah suatu hubungan antara beberapa kelompok yang memiliki visi dan misi yang sama serta memiliki beberapa bidang bisnis. Oke, aliansi strategik ini dapat dibagi menjadi 4 jenis. Nah, yang pertama itu yaitu usaha patungan. Nah, usaha patungan itu atau disebut juga joint venture, yaitu perusahaan independen diciptakan dengan aset bersama dari dua perusahaan yang berbeda di mana masing-masing menyumbang 50% dari total. Nah, yang kedua, aliansi strategik ekuitas. Aliansi strategik ekuitas adalah kemitraan di mana dua mitra menguasai saham dalam jumlah yang berbeda. Sedangkan nomor tiga yaitu aliansi strategik non-ekuitas, merupakan aliansi di mana dua atau lebih perusahaan membangun hubungan kontraktual untuk berbagi beberapa sumber daya dan kapabilitas unik guna menciptakan keunggulan bersaing. Nah, yang terakhir itu nomor 4 ada global strategic. Global strategic merupakan kerjasama secara partnership antara dua atau lebih perusahaan lintas negara dan lintas industri. Oke, oke. Selanjutnya alasan aliansi menurut jenis pasar. Yang pertama, pasar siklus lambat, yaitu memperoleh akses ke pasar yang dibatasi, menciptakan franchise dalam pasar yang baru, dan memelihara stabilitas pasar. Nah, yang kedua itu pasar siklus standar, yaitu memperoleh kekuatan pasar, terus memperoleh akses ke sumber daya pelengkap, lagi mengatasi halangan perdagangan, serta melayani tantangan persaingan sumber daya cadangan untuk proyek besar. Nah, yang ketiga, siklus cepat, yaitu meningkatkan kecepatan produk, jasa, atau masuk pasar. Kedua, mempertahankan kepemimpinan pasar dari standar teknologi industri. Terus yang terakhir, membagi pengeluaran R&D yang beresiko mengatasi ketidakpastian. Oke, lanjut. Yaitu jenis aliansi strategik tingkat bisnis. Itu dibagi menjadi 4. Ada aliansi komplementer, ada aliansi untuk mengurangi pesaing, ada aliansi untuk merespon persaingan, dan yang terakhir aliansi untuk mengurangi ketidakpastian. Lanjut, jenis aliansi strategik tingkat korporat yaitu ada 3. Aliansi diversi. Oke, selanjutnya jenis aliansi strategik tingkat bisnis itu dibagi menjadi 4. Ada aliansi komplementer, ada aliansi untuk mengurangi pesaing, ada aliansi untuk merespon persaingan, dan yang terakhir ada aliansi untuk mengurangi ketidakpastian. Oke, selanjutnya jenis aliansi strategik tingkat korporat. Nah, itu dibagi jadi 3. Ada aliansi diversifikasi, ada aliansi sinergis, dan yang terakhir adalah franchising. Nah, selanjutnya kita akan membahas tingkat bisnis dulu ya. Nah, tingkat bisnis itu yang pertama ada aliansi strategi tingkat komplementer. Nah, aliansi strategi tingkat komplementer ini merupakan aliansi di tingkat bisnis di mana perusahaan-perusahaan partner berbagi beberapa sumber daya dan kapabilitas mereka dengan cara komplementer, saling melengkapi untuk membangun keunggulan bersaingnya. Nah, aliansi strategi komplementer ini dibagi 2. Nah, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Yang vertikal itu perusahaan berbagi sumber-sumber daya dan kapabilitasnya dari tingkat yang berbeda dari nilai rantai. Sedangkan kalau yang horizontal itu suatu aliansi di mana perusahaan berbagi beberapa sumber daya dan kapabilitas mereka dari tingkat yang sama atau beberapa tingkat yang sama dari rantai nilai untuk menciptakan keunggulan. Nah, oke, lanjut.
Ada itu yang kedua yaitu strategi tanggap bersaing. Yaitu aliansi strategik dapat digunakan pada tingkat bisnis untuk menanggapi aksi serangan para pesaing. Nah, yang ketiga ada strategi mengurangi ketidakpastian, yaitu perusahaan menjalankan aliansi strategik di tingkat bisnis untuk mengurangi ketidakpastian yang terkait dengan pengembangan produk baru atau dalam rangka membangun standar teknologi. Contoh yang sering ditemui adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknologi penerbangan. Oke, yang terakhir yaitu ada strategi pengurangan tekanan persaingan. Nah, strategi pengurangan tekanan persaingan ini untuk mengurangi tekanan persaingan dilakukan ada strategi kolusi yang berbeda. Nah, yang pertama ini ada kolusi eksplisit dan kolusi tacit. Nah, untuk kolusi eksplisit itu terjadi bila dua perusahaan atau lebih berkeinginan melakukan kesepakatan tentang jumlah yang diproduksi dan harga dari produk yang dihasilkan. Nah, sedangkan yang kolusi tacit itu terdapat bila beberapa perusahaan dalam suatu industri secara tidak langsung. Oke, lanjut. Aliansi strategik yang korporatif. Nah, yang pertama itu ada strategik terdiversifikasi, yaitu merupakan suatu strategi kooperatif tingkat korporasi di mana penyertaan perusahaan atas sumber daya dan kapabilitasnya adalah untuk melakukan pendiversifikasian ke dalam produk baru atau area pasar baru. Contoh, Samsung Group bergabung dengan Nissan mengembangkan mobil baru. Nah, yang kedua itu ada strategik sinergistik, merupakan strategi kooperatif tingkat korporasi di mana penyertaan perusahaan atas beberapa sumber alam dan kapabilitas adalah untuk menciptakan lingkungan yang ekonomis. Contohnya PT Excel Asiata dengan IDEX. Dan yang terakhir adalah ada franchising. Franchising merupakan suatu strategi kooperatif tingkat korporasi di mana suatu perusahaan menggunakan franchise sebagai hubungan kontraktual. Contoh McDonald atau Century 21. Ya, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.